Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian PJJ dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ria Rustini. Saya mahasiswa PJJ dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Malang. NIM 2131 41713443. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja pada SMA Negeri 1 Madang 2 dengan materi keseimbangan pasar pada kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa dulu mengucapkan informasi yang akan diberikan. Para kawan-kawan sebelum kita belajar para panggil ini, kita bakal agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa sudah selesai. Hari ini, siapa yang hadir? Untuk membantu rasa nasionalisme, ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya yang akan dinyanyikan. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan dirimu. Indonesia bangsaku, bangsa yang tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Irfanku, irfan negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bahwa jiwanya badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Ibu bertanya dulu pada kalian semua ya. Dari perjalanan kami dari rumah sampai ke sekolahan sini, ada tidak dari antara kalian ini yang menemukan pasar? Ada. Iwan ada? Apa yang dilihat di situ? Orang berjualan. Selain orang berjualan ada lagi? Apa lagi yang ada di situ? Ya. Mengapa ibu bertanya seperti itu? Karena itu berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang keseimbangan pasar. Ya. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini, nak? Ya, dengan buku dasar tanggung jawab, bekerja sama dan toleransi diharapkan peserta didik atau kamu itu nanti mampu ya, mengetahui apa itu pengertian harga keseimbangan, ya, bagaimana proses terbentuknya harga keseimbangan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga keseimbangan itu, peran harga dalam perekonomian dan cara penghitungan harga keseimbangan. Ya. Sebelum materi, Ibu akan menampilkan dulu tentang konsep. Juga. Nah, kita sekarang Ibu mau menampilkan peta konsep. Ini peta konsep kita, Nak. Minggu kemarin kita itu belajar tentang fungsi penawaran, permintaan, ya, unsur penawaran dan permintaan. Nah, yang sekarang kita belajar tentang keseimbangan pasar. Itu tadi yang kata Ibu, Nak, kita belajar ada pengertian harga keseimbangan, proses terbentuknya harga keseimbangan, faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan, peran harga dalam perekonomian serta cara fungsinya. Ini Ibu akan menampilkan gambar. Silakan kalian amati gambar itu. Lihat di situ ada kejadian apa nanti. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan amati.
Sudah ya? Sudah diangkat ya? Kalau dilihat di situ, itu gambar apa? Gambar. Di situ kamu lihat ada apa? Pembeli. Ada pembeli. Ada penjual. Ada barang yang dijualkan. Dan adanya ada terjadi situ kegiatan ekonomi ada? Ada. Kegiatan ekonominya tawar menawar barang ada. Nah nanti terus kalau sudah tahu menawar terjadi proses. Berarti itu terjadinya transaksi ya, transaksi jual beli ya. Yang penjual dia menawarkan barangnya, sedangkan pembeli itu meminta barang. Nah nanti di situ dia nak ya terjadi penjual. Nah, misal gini itu contohnya, ibu membeli langgam ya. Langgam ibu tanya berapa itu 1 kilonya Pak? 12.000. Ibu tawar 10.000 ya Pak? Tidak bisa, kasihnya 11.000. Ibu ambil 11.000 ya. Terjadi kesepakatan harga tidak terjadi. Ya, kesepakatannya harganya berapa? 11.000. Nah, 11.000 itu yang dimaksud dengan harga keseimbangan. Jadi apa itu harga keseimbangan? Harga yang dijual gimana? Kurang juga. Harga keseimbangan adalah suatu keadaan ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Bagus ya. Nah, bisa juga secara sederhananya itu harga barang kesepakatan antara dua pihak dan pembeli. Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terus di sana kira-kira ya di situ tadi ada tidak proses terbentuknya harga pasar? Ada. Yang mana proses terbentuknya harga pasar? Sebenarnya yang harga awal. Ya, gimana? Ya, yang tadi ya. Adanya interaksi antara penjual dan pembeli sehingga terbentuknya harga keseimbangan. Ya. Yang tadi seperti contohnya pada saat penjual tadi berikan harga 12.000, tetapi ibu meminta harga 10.000. Jadi sang penjual berikan harga tangannya yang 11.000. Jadi disitulah terbentuknya harga keseimbangan dari barang tersebut. Itu yang proses terbentuknya tadi. Kamu ke pasar itu tidak mungkin langsung beli ini 1.000. Iya, saya Pak, Bu, beli ini rangkam 1 kilo. Jelas pasti kamu akan menanya dulu kan, berapa harganya? Ya, kalau harganya bisa kamu tawar dulu. Setelah terjadi kesepakatan, itu yang dikatakan prosesnya terbentuk ya. Kalau sudah kesepakatan, namanya ada keseimbangan. Jadi itu yang namanya proses terbentuknya. Nah, sebelum terjadinya keseimbangan itu, di pasar itu ada nanti kelebihan penawaran, ada juga kelebihan permintaan. Yang mana dikatakan kelebihan penawaran, kelebihan permintaan? Yang mana? Ada yang tahu? Apakah semua pedagang itu nanti semua dagangannya laku? Misalnya seseorang itu membawa cabai misalnya 50 kilo, si
misalnya 22 kilo, misalnya 2 kilo itulah yang namanya kelebihan dari penawaran. Ya. Jadi tidak semua barang-barang, karena kan kalau misalnya habis servis, kalau misalnya masih lebih, berarti itu kelebihan dari habis itu. Nah, dari situ nah, kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi jadi ada keseimbangan? Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasanya berkurang. Terbalik maksudnya permintaan terhadap barang atau jasanya bertambah, tetapi jumlah barang atau jasanya terbatas. Tinggi rendahnya biaya produksi juga termasuk. Tinggi Rendahnya biaya produksi. rendahnya biaya produksi, maksudnya gimana? Ya. Biaya produksi naik, terusnya oke bahan baku naik, tempat tenaga kerja naik, menyebabkan produsen mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, bila biaya produksi rendah, produsen akan membantu jumlah barang yang ditawarkan. Ini ya, kan orang memproduksi barang itu kan nanti ada biaya tenaga kerja, ada biaya bahan baku. Kalau misalnya bahan bakunya naik, biaya juga naik, maka orang atau penjual itu akan mengurangi dagangan penawaran barangnya. Kenapa mengurangi penawaran barang? Karena biaya produksinya mahal. Kalau mahal takutnya tidak laku, jadi kerugian. Maka penjual itu mengurangi penawaran barangnya. Ya, terus apa lagi? Ada lagi tidak? Penawaran dalam barang pada dasar pertama, tetapi daya produksinya tetap pada perubahan. Maksudnya sekarang ada pengaruh yang tertentu. Produsen yang berbanyak akan menambah penawaran, akan tertib. Tetapi konsumen lebih lemah dari beli mereka karena sekarang masih lebih. Karena sekarang masih musim pacek ini. Mana maksudnya? Ya, misal gini kata Albert, maksudnya gini nak ya. Ada sekarang ini ada motor Beat terbaru, ya. Jadi penjual itu menawarkan motor itu nak, ya. Tapi walaupun penawarannya banyak, tapi yang membelinya itu tidak ada atau berkurang atau sedikit. Mengapa? Pengaruhnya apa? Pengaruhnya apa? Nah, karena musim paceklik nak ada benar beli. Maksudnya makanya permintaan akan berkurang atau sedikit walaupun penawarannya itu ditawarkan banyak karena motornya keluaran terbaru. Paham maksudnya itu? Ada lagi faktor yang mempengaruhi apa tuh? Produsen mengetahui selera konsumen. Maksudnya misalnya gini, ada permintaan pakaian, maka produsen akan banyak menawarkan pakaian pergi karena pakaian pergi tersebut lagi ngetren. Ya, sekarang lagi ngetren pakaian pergi. Orang produsen itu dia melihat pasaran. Oh, sekarang lagi trennya apa? Oh, kalau sekarang pakaian pergi, berarti dia memperbanyak penawaran pakaian pergi. Biar apa mas? Orang menawarkan itu dia banyak dibeli. Dan kalau banyak dibeli, produsen banyak dapat Banyak. Ada lagi? Ya. Dalam masa depan dari produsen ke produsen. Dalam masa depan dari produsen. Terus seperti di hari raya, biasanya produsen itu akan menambah pakaian yang ditawarkannya. Karena biasanya kalau menjelang hari raya, permintaan akan pakaian meningkat. Iya nak. Kira-kira berkalian atau tidak? Apakah permintaan akan pakaian itu pas lebaran meningkat? Karena apa nak sesuai dengan kebutuhan selera. Ya. Nah dia dilihat masa depan mau kira-kira kalau misalnya mau mendekati
mendekati hari raya ini biasanya permintaan akan pakaian itu banyak, maka produsen menawarkan pakaian banyak. Ya. Begitu juga kalau misalnya kira-kira tidak akan ada tidak hari raya seperti ini, mereka tidak memperbanyak pakaian bayi yang laku makan sehari-hari ini, bahan pokok itu ya banyak ditawarkan. Ada lagi? Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tapi jumlah barang atau jasa terbatas. Maksudnya, pada saat hari raya, permintaan akan pakaian sangat melonjak. Misalnya, ada seorang ibu muda yang ingin membelikan anaknya yang masih belum 5 tahun pakaian, tetapi stok di toko itu sangat terbatas untuk pakaian yang 5 tahun tadi. Jadi, terpaksa ibu tadi pindah ke toko yang lainnya. Ya karena ini nak stok misalnya pergi ke toko ini bu ada pakaian untuk umur 3 tahun tidak ada, berarti itu sudah mengurangi permintaan seseorang. Ya jadi itu juga mempengaruhi. Paham di situ? Paham? Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Jelas Bu. Kalau jelas, sekarang ibu akan memberikan keseimbangan harga akan keseimbangan pasar, ya. Di situ nak, pada saat harga barang 10.000, ya, permintaannya sebanyak 20, sedangkan penawarannya 12, ya. Pada saat harga 12.000, permintaannya 18 dan penawarannya sebanyak 14.000, ya. Pada saat harga 15.000, permintaannya 16 kilo, penawarannya juga 16 kilo, ya. Pada saat harga 17.000, permintaannya 14 kilo, penawarannya berapa? 18. Pada saat harga barang 18.000, berapa permintaannya nak? 12 kilo, penawarannya 20 kilo. Kalau dilihat dari tabel itu, ya, harga keseimbangan terdapat di harga 15.000, ya. Mengapa harga 15.000? Lihat di situ nah. Jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, yaitu pada tingkat harga 15.000. Ya. Di situ nah. Pada saat harga 10.000, kan keseimbangannya tadi 16 ya nak? 16. Berarti di situ 10.000 permintaannya itu 20 kan? Berarti di situ sudah kelebihan permintaan. Pada saat 12.000 atau 12.000 permintaannya 18, sedangkan keseimbangan harga itu 12. Berarti itu juga kelebihan permintaan. Pada saat harga 17.000, ya, penawarannya berapa? 18. Berapa penawaran? 18. Melebihi tidak dari keseimbangan? Melebihi. Kayaknya di situ kelebihan. Pada saat harga 18.000, ya, penawarannya 20. Kelebihan penawaran. Lebih penawarannya 8. 4 kilo. Ya, pada saat harga 18.000, penawarannya 20. Keseimbangan itu 14, berarti dia kelebihan penawarannya sebenarnya 4 kilo. Kalau pada yang 10.000, kelebihan permintaan berapa? 4 kilo. Pada saat 12.000, kelebihan permintaannya 4 kilo juga. 2 kilo. Kelebihan permintaan berapa? 2 kilo. 2 kilo. Ya. Pak,
Paham? Harus ada yang dipelajari. Jelas. Nah, kira-kira kan kemarin kamu sudah belajar nak belajar tentang kurva, ya. Kemarin dari kurva apa permintaan dan penawaran. Sekarang kita belajar kurva harga keseimbangan. Kira-kira ada yang bisa tidak menggambarkan kurva harga keseimbangan? Saya bisa. Coba.
Jadi untuk merubah permintaan dari penawaran itu terbesarnya dari harga di samping, yaitu jika harga permintaannya 10.000, permintaannya 20. Nah di sini jika harga 10.000, permintaannya yaitu menjadi 20. Kita samakan. Dan jika harga 10.000, penawarannya menjadi 12. 10.000, penawarannya menjadi 12. Dan yang kedua yaitu jika harganya 12.000, maka permintaannya 18. Jika harganya 12.000, maka permintaannya menjadi 18. Sedangkan penawarannya itu menjadi 12 ya di sini. 12 penawarannya menjadi 12. Maaf ya. Dan jika harganya 15.000, maka permintaannya menjadi 16. Jika harganya 15.000, permintaannya menjadi 16. Sedangkan penawarannya itu menjadi 16 juga, yaitu keseimbangan pasar. Di sini sama, jadi sedangkan harganya 17.000, maka permintaannya 14. Jika harganya 17.000, maka permintaannya menjadi 14. Sedangkan penawarannya itu menjadi 18. Berarti harganya 17.000, penawarannya menjadi 18. Dan yang terakhir yaitu jika harganya 18.000, maka permintaannya 12. Jika harganya 18.000, maka permintaannya menjadi 12. Sedangkan penawarannya itu menjadi 20. Kita samain. Terus kita mencari titiknya yaitu antara 18 ini, 17, 15 ini karena di tengah ini merupakan keseimbangan pasar karena permintaan dan penawarannya itu 16, 12 di sini dan 10 di sini. Nah ini sama dengan P10. Bagaimana jelas? Paham ya? Terima kasih. Saya maksudnya dari ya. Isinya adalah keseimbangan harga. Peran harga itu sendiri apa fungsinya? Peran harga dalam perekonomian fungsinya untuk menjaga keseimbangan harga biar tidak kelebihan permintaan maupun kelebihan penawaran. Jadi tahu peran harga di situ? Tahu. Supaya menjaga keseimbangan biar tidak terjadi kelebihan permintaan dan tidak terjadi kelebihan. Dari situ nanti kita cari penghitungan fungsinya. Bisa ibu contohkan gini ya. QD sama dengan 75 min P. QS sama dengan 8P min 105. Fungsi harga keseimbangan itu QD sama dengan QS. QD-nya berapa nah? 75 min P sama dengan QS-nya 8P min 100. Ini tetap min P kita tetapkan nah. Kalau 8P pindah ke sini berarti menjadi min 8P. Min 8P sama dengan 75 kita pindahkan berarti min 75. Min 75 ini tetap min 100. Min P dikurang 8P berarti min 9P. Min 75 dikurang 100-nya positif 180. Min 180. P sama dengan min 180 dibagi min 9. P
P-nya sama dengan berapa? 20. Ini P keseimbangan. Paham? Ada yang mau ditanyakan untuk mencari fungsi harga keseimbangan? Jelas ya. Apa rumusnya tadi nak kalau harga keseimbangan? UB sama dengan US. Nanti tinggal kamu pindahkan. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Jelas, tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, kita kerja kelompok. Di situ nanti dibagi ya. Kelompok 1 itu Jamila, Alfa, Rusdi, Deni. Kelompok 2 Hanum, Wati, Setia, Bahrul. Kelompok 3 Ice, Al-Hadid, Muhaida, dan Vivi. Kelompok 4 Reni, Ilham, Mila, dan Tia. Ya. Sekarang silakan. Sebelum kamu mengerjakan LKPD, ya, kamu baca dulu nak materinya itu tentang harga keseimbangan. Kalau di buku LKS kamu buka di halaman 51. Ya, kalau tidak di LKPD itu juga ada di sana. Sebelum kamu kerjakan, kamu baca dulu materinya biar paham. Ya. Setelah paham, baru nanti kamu kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang disuruh di LKPD itu. Ya, kalau misalnya ada yang belum jelas, nanti kamu boleh bertanya. Sekarang kamu silakan membaca dulu materinya. Ibu kasih waktu. Baca dulu, pahami. Setelah kamu mengerti, baru kamu mengerjakan KPD-nya sesuai dengan langkah-langkah yang di situ. Kalau belum jelas, silakan tanya.
Sudah ya? Sudah Pak Diana? Sekarang kamu kerjakan sesuai dengan laporan kalian. Apa yang diberikan di situ kan sudah ibu kasih kertas lembaran itu kerjakan di situ. Ada kan kertas masanya? Ada. Di situ ya.
Ya, sebelum presentasi, kelompoknya kita berdiri semua. Sayonara, sayonara, sampai, nggak sampainya gini nggak? Bunda,
Ya. Sayonara, sayonara sampai bunda lutut kaki, lutut kaki. Sayonara, sayonara sampai bunda lutut kaki, lutut kaki. Buat apa bunda? Buat apa bunda? Bunda itu bunda lutut kaki, lutut kaki. Buat apa perut? Buat apa perut? Perut itu bunda lutut kaki, lutut kaki. Ini mengerti daya reaksi ya, konsentrasi ya. Bisa? Bisa. Coba. Satu dua tiga ada. Sekarang siapa yang buat? Yang kapan dua? Yang itu enak. Yang dinilai, yang kompak, yang benar gerakannya, yang benar, yang kompak, yang baik, nanti dapat hadiah. Oke, silakan. Bunda itu bunda lutut kaki buat apa perut itu bunda lutut kaki Dua, tiga. Buat apa bunda? Buat apa bunda? Bunda itu bunda lutut kaki. Buat apa perut? Buat apa perut? Perut itu bunda lutut kaki. Ya kompak ini. buat apa Nah, ya ini ajak buat pembicara. Silakan senang pakai kamu dari anak sampai kelompok satu untuk mempresentasikan. Kelompok satu pasti bisa. Karena nama saya dan teman-teman saya yang pertama. Di sini kami akan menyampaikan semua presentasi dan dari hasil diskusi kami tentang satu permintaan dan penawaran yang ditanyakannya walau grafik kesempatan yang dijelaskan oleh Daniel Sasabila.
Saya akan menjelaskan lalu permintaan dan penawaran kue. Yang pertama yaitu harga kue. Harga kue pertama yaitu 9.000. Permintaan yang diminta itu adalah penawaran kue adalah 23. Sedangkan harganya 8.000. Permintaan kue menjadi 9, sedangkan penawaran kue menjadi 19. Dan jika harga kue 10.000, permintaan kue yaitu 12, sedangkan penawaran kue yaitu 17. Jika harga kuenya 6.000, maka permintaan kue adalah 15, sedangkan penawaran kue yaitu 15. Jika harga kue 5.000, maka permintaan kue yaitu menjadi 18, sedangkan penawaran kue menjadi 11. Dan yang terakhir yaitu jika harga kue 4.000, maka permintaan kue menjadi 21 dan penawaran kue menjadi 7. Di sini ditanya ya, yaitu ditanya buatlah grafik keseimbangan pasar berdasarkan dasar di atas. Kedua yaitu deskripsikan contoh kasus tersebut. Yang pertama yaitu saya akan membuat grafik keseimbangan pasar berdasarkan tabel di atas.
Kita hanya sebentar, di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi mutlak luar biasa atau biasa dari permintaan dan penawaran ibadahnya. Di sini kita menganggap terlebih dahulu upaya terus kita lihat dari tahun tersebut. Jika harga kuenya 9.000, maka permintaan kue menjadi 6. Jika harga kuenya 9.000, maka permintaannya 6. Dan sedangkan penawarannya itu menjadi 23. Sedangkan jika harga kuenya 8.000, permintaannya itu menjadi 9. Sedangkan penawarannya itu menjadi 19. Sedangkan jika harganya 7.000, permintaan kue menjadi 12 dan penawaran kue menjadi 17. Dan jika harga kuenya 6.000, maka permintaan
permintaannya itu menjadi 15 dan penawarannya menjadi 15. Sedangkan jika harga kuenya 5.000, permintaannya yaitu menjadi 18, sedangkan penawarannya itu menjadi 11. Dan jika harganya 4.000, permintaannya menjadi 21, sedangkan penawarannya itu menjadi 7. Kita mencari keseimbangan di antara harga kue tersebut yaitu 15. Jadi harga keseimbangan pasar itu 6.000. Kita buat titik-titiknya yaitu 7, 5.000, 11, 15, 17, terus 15 dan 23 yaitu S-nya. Sedangkan ini U-nya yaitu 9.000 itu 6, 9, 12, 15, 18 dan 21. Keseimbangan pasar tadi kan 6.000. Jadi kita luruskan 6.000 sama dengan 15. Jadi atau triliun adalah 6.000. Paham? Dari penjelasan yang saya tadi, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanyakan. Kita silakan diri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Tolong jelaskan grafik keseimbangan pasar dan mengapa pada saat harga kue 6.000 terjadi keseimbangan harga. Terima kasih. Kalau pertanyaan tadi langsung dijawab oleh Dinas Pendidikan. Tolong jelaskan grafik keseimbangan pasar dan mengapa pada saat harga kue 6.000 terjadi keseimbangan harga. Mungkin yang dimaksudnya kabel yang letaknya di kabel kayak di sini saya akan jelaskan langsung yaitu jika harga kuenya itu jika harga kue 10.000 permintaan yang dikeluarkan. Nah, pertama saya akan jelaskan keseimbangan pasar yaitu 16. Jadi 15.000. Jika harga kuenya 10.000 permintaan yang dikeluarkan yaitu menjadi 20.000. Interaksi yang terjadi yaitu kelebihan permintaan. Sedangkan penawarannya 12.000. Jadi kelebihan permintaan. Sedangkan jika harganya 12.000 per kilo, maka permintaan yang dikelola yaitu 18. Interaksi yang terjadi itu kelebihan permintaan. Jika harganya 15.000, permintaan dan penawarannya 16, maka terjadi interaksi keseimbangan pasar. Dan jika harganya 17.000, permintaan dan penawaran terjadi interaksi kelebihan penawaran. Dan yang terakhir itu jika harganya 18.000, permintaan dan penawaran menjadi 12 dan 20, interaksi yang terjadi itu kelebihan penawaran. Pada saat harga 6.000, jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan,
Maka pada saat harga naik, itulah terjadi harga keseimbangan pasar. Bagaimana jawabannya? Terima kasih sudah jelas. Bisa diterima? Jelas. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kami lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kelas nanti. Tepuk semangat. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami daripada LKPD dari kami sendiri. Ya. Dari soalnya tadi, diketahui fungsi permintaan dan penawaran yang tertulis yang pertama, fungsi permintaan sama dengan QD 40 min 3P dan QS-nya sama dengan min 5 ditambah 2P. Dari kuisnya, tentukan A. Harga keseimbangan dan B. Jumlah barang yang diperjualbelikan. Ya. Dari hasil tulisan saya tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya, silakan. Silakan, nama saya Kristiana. Saya ingin bertanya, tolong gambarkan dan jelaskan penyebab keseimbangannya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Yana. Ya, di sini saya akan menjelaskannya dari gambaran saya ini. Jadi, pada saat penawarannya ada 9, maka jumlah permintaannya ada 13. Dan di sini garis QS atau garis penawarannya yaitu min 5 plus 2P. Dan garis permintaannya yaitu QD sama dengan 40 min 3P. Dari penjelasan saya, apakah sudah jelas kepada Yana? Ya, terima kasih. Di sini jika sudah jelas saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3, siap, semangat. Berikut di sini kami akan menjelaskan tentang SKPD kami yang akan dijelaskan pertama oleh Ijel.
Baiklah, di sini diketahui fungsi permintaan dan penawaran. Ini fungsi permintaan US sama dengan 32P dan fungsi penawaran US sama dengan min 10 plus 2P. Jadi pertanyaannya, hitunglah harga dan output keseimbangan dari persamaan tersebut. US sama dengan US. Kemudian 30 min 2P. Min 2P sama dengan US-nya min 10 plus 2P. Min 10 plus 2P. Min 2P tetap dan plus 2P dipindah berarti menjadi 2P sama dengan min 10 turun plus min 10 dan plus 30 dipindah menjadi min 30. Min 2P ditambah min 2P yaitu min 4P sama dengan min 10 ditambah min 30 yaitu min 40. Jadi P sama dengan min 40 dibagi min 4P min 4. P sama dengan min 40 dibagi min 4 yaitu 10. Dari nilai P sama dengan 10 masukkan persamaan mu D 30 min 2P untuk mencari outputnya. Dari nilai P sama dengan 10 masukkan persamaan mu D min 2P sama dengan 30 min 2P ini masukkan 10 sama dengan 30 min 2 kali 10 20 sama dengan 30 dikurang 20 10. Jadi keseimbangan tercapai dari penjelasan saya, ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Apakah output yang dimaksud di situ sama dengan jumlah barang yang diminta? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wais dari kelompok 2. Ya, output sama saja dengan jumlah barang yang ditawarkan. Baik, apakah jelas? Jelas. Baiklah, di sini penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Sekarang giliran kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 4 yang bernama Muhammad Ilham dan di samping saya Saya Delvina. kami akan menjelaskan kasus harga keseimbangan harga pasar yang akan dijelaskan oleh Delvina.
pada level di atas terlihat keseimbangan harga permintaan dari penawaran terjadi pada harga 600 yaitu sama permintaannya dan penawarannya yaitu 2000. Jadi kita akan mencari yaitu dengan ini ada pertanyaannya yaitu tentukan perhitungan jumlah barang fungsi permintaan dan penawaran dan deskripsikan contoh kasus tersebut. Tentukan perhitungan jumlah barang fungsi permintaan dan penawaran. Kita akan jawab jumlah barang fungsi permintaan yaitu diketahui QD sama dengan 4.400 dikurang 4P yaitu P-nya itu dengan harga 600 dari mana P yaitu dari sini P dari keseimbangan harganya yaitu P 2000. Kita jawab rumus QD 4.400 dikurang 4 dikali 600 QD sama dengan 4.400 dikurang 4 dikali 600 yaitu 2.400. Jadi 4.400 dikurang 2.400 sama dengan 2.000. Kedua, kita menentukan jumlah barang fungsi penawaran yaitu diketahui QS sama dengan min 400 ditambah 4T dengan P sama dengan 600. QS sama dengan min 400 ditambah 4 dikali 600 sama dengan min 400 ditambah 2.400 sama dengan 2.000. Jadi pada tingkat harga 600 per unit, jadi barang yang ditawarkan adalah 2.000. Dari penjelasan saya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Kira-kira apa yang dapat kita simpulkan? Silakan Pak. Harga keseimbangan terjadi karena adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran barang dan pembeli yang melakukan permintaan barang. Dalam tanda titik, hal ini harus dilakukan secara wajar agar tidak adanya terjadi kerugian antara pembeli maupun dari penjualnya tersebut. Ya, jadi harga keseimbangan itu terjadi antara kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya. Dari tadi pelajaran tadi, Ibu tadi, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan harga keseimbangan? Harga keseimbangan adalah suatu keadaan di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Benar, Nak? Benar. Benar, betul. Terus
harga keseimbangan. Jadi fakta-fakta yang mempengaruhi harga keseimbangan yang pertama yaitu permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasa dibakar. Yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Lima, pengenalan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi daya beli konsumen tetap akan berkurang. Kira-kira betul salah? Benar. Baiklah, kesimpulan kita ini ya. Untuk menilai keberhasilan kita belajar hari ini, Ibu mau melakukan proses. Ya, silakan kalian kerjakan soal pilihan ganda ini, ya. Nanti dikumpul. Yang sudah dapat silakan kerjakan nanti. Yang sudah boleh kumpul, yang belum kerjakan dulu. Sudah semua ya? Untuk minggu depannya, kalian pelajari materi tentang elastisitas permintaan. Ya. Itu ada di halaman 52. Gimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Kalau sudah jelas, sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan berdoa dulu kembali. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, tapi berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.